Dia butuh uang, dia butuh operasi untuk ibu mertuanya. Tapi bosnya menawarkan kesepakatan yang tak terduga. Sebuah gairah terlarang yang mengancam segalanya. Judul, Gairah Terlarang, menjadi boneka pemuas sang presdir. Penulis, Rick Mama. Saya ingin mengajukan pinjaman, Pak. Naura berdiri beberapa langkah dari meja, merem 4 es jemarinya yang basah oleh keringat. Suaranya sedikit bergetar. Ucapan Naura membuat Reval menghentikan gerakan tangannya yang sedari tadi sibuk menandatangani berkas-berkas. Tatapannya langsung tertuju pada Naura, tatapan yang sulit diartikan. CEO duda itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresinya tak berubah. Berapa yang kamu butuhkan? 2 miliar, Pak. Ruangan itu mendadak hening, seolah waktu berhenti. Naura menggigit bibir, menunggu reaksi yang tidak kunjung datang. Reval akhirnya tertawa kecil, suara yang tidak membawa kehangatan. Kamu sadar betapa besar angka itu, kan? Saya sadar, Pak. Tapi saya tidak punya pilihan lain, jawab Naura, nadanya memohon. Reval mengangguk pelan, lalu bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela besar di belakang meja, melihat pemandangan kota yang sibuk. Kamu tahu, Naura, perusahaan tidak seperti lembaga amal. Kami tidak memberikan uang begitu saja tanpa ada keuntungan di baliknya. Naura meneguk ludah. Saya bersedia melakukan apapun, Pak. Saya akan bekerja lebih keras. Saya bisa mengganti uangnya dengan pemotongan gaji. Apapun. Reval kembali duduk ke kursinya. Ia menatap Naura dengan ekspresi yang sulit ditebak. Apapun. Senyum tipis muncul di wajah Reval, senyum yang membuat perut Naura terasa dingin. Kalau begitu, katanya sambil memainkan pulpen di jarinya, kita bicarakan syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Naura terpekur setelah bosnya itu mengatakan hal tersebut. Kamu yakin mau meminjam uang sebesar itu? Tanyanya perlahan, nyaris seperti bisikan. Naura mengangguk, meski hatinya penuh keraguan. Ibu mertua saya tidak punya banyak waktu, Pak. Operasi harus dilakukan secepatnya. Kalau tidak, suaranya terhenti, tercekik oleh emosi yang menumpuk. Reval memiringkan kepala sedikit, menatapnya dengan minat baru. Baiklah. 2 miliar bukan jumlah kecil, Naura. Perusahaan tidak akan memberikannya begitu saja tanpa J4 Minan. Saya tidak punya apa-apa untuk dijaminkan, Pak, ujar Naura, hampir panik. Tapi saya akan melunasinya, apapun caranya. Saya bisa. SSST, Reval mengangkat tangannya, menghentikan kata-katanya. Aku tidak bicara soal uang atau properti. Naura terdiam. Matanya mengerjap, mencoba mencerna maksudnya. Kamu mau tahu apa jaminannya? Tanya Reval sambil menyandarkan tubuh ke kursi, tatapannya menelisik. Naura menggigit bibir, perasaannya berkecamuk antara penasaran dan takut. Apa, Pak? Reval tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Naura meremang. Aku ingin kamu menemani aku malam ini. Jantung Naura seakan berhenti. Mi menemani, ulangnya dengan suara hampir tak terdengar. Ya. Di Velvet Crown Hotel. Kita habiskan malam bersama. Itu saja, jawab Reval santai, seolah sedang menawarkan makan siang biasa. Kata-kata itu meluncur begitu tenang, namun dampaknya seperti pukulan keras di kepala Naura. Ia membeku di tempatnya, tubuhnya tak mampu bergerak. Saya sudah menikah, Pak, katanya dengan nada yang bergetar. Reval tersenyum lagi, kali ini lebih sinis. Aku tahu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan pernikahanmu. Ini hanya kesepakatan bisnis. Kamu dapat uangnya, aku dapat apa yang aku mau. Semua merasa diuntungkan, bukan?
Naura merasakan keringat dingin membasahi tengkuknya. Bayangan suami dan ibu mertuanya melintas di pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Menolak berarti mengabaikan keluarganya yang membutuhkan. Tapi menerima, itu artinya mengkhianati semua prinsip yang selama ini ia pegang. Kak, kenapa harus itu syaratnya, Pak? Tanyanya lirih, mencoba mencari alasan untuk menunda jawaban. Reval tertawa kecil, matanya berkilat penuh misteri. Karena kamu menarik, Naura. Dan aku selalu mendapatkan apa yang aku mau. Keheningan memenuhi ruangan, menyisakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Naura ingin berteriak, ingin keluar dari ruangan ini, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Aku tidak punya banyak waktu, ucap Reval akhirnya. Ia kembali ke mejanya dan meraih dokumen dari dalam laci. Ini kontraknya. Aku tunggu malam ini. Bersambung.